Sobat Barabas, kembali lagi di Barabas Media dan bersama Silma dalam program Rabuku, Rabu Baca Buku. Nah, teman-teman, kali ini kita akan ngebahas buku baru nih, yaitu buku Ikigai, yang dimana menjadi rahasia hidup bahagia dan panjang umur dari orang Jepang. Nah, katanya buku ini nih ampuh loh, dan buku ini ditulis oleh Bapak Hector Grazia dan Frances Miralles. Nah, di awal buku ini, beliau itu nulis beberapa quotes tentang buku Ikigai ini, yang kenapa kita tuh harus ngebaca buku ini. Jadi di beberapa quotes ini, itu tuh akan menambahkan rasa kita pengen tahu terhadap buku ini. Nah, di nextnya, buku ini terdiri dari prolog dan 9 bab, yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Nah, kali ini kita akan ngebahas prolognya dulu. Tapi sebelum masuk ke prolog, kita akan disajikan oleh peta dari Ikigai. Jadi peta buku Ikigai yang dimana di sini berisi definisi Ikigai, 10 aturan Ikigai, rahasia panjang umur Ikigai, rahasia hidup bahagia ala Ikigai, langkah-langkah menemukan Ikigai, bagaimana cara mewujudkan flow, dan juga olahraga dari bangsa Timur. Nah, kita akan next bahas prolog. Di prolog ini kita akan ngebahas gimana sih ide dari Ikigai ini bisa muncul gitu. Nah, awalnya buku Ikigai ini muncul pertama kali itu tuh di suatu malam, di saat di sebuah toko di Tokyo itu hujan, yang dimana ketika saat itu para penulis dari pengarang buku Ikigai itu sedang duduk bersama untuk pertama kalinya di sebuah bar kecil di kota itu. Nah, mereka saling berkenalan sehingga menciptakan sebuah persahabatan. Namun, karena adanya beberapa kendala, jadi mereka tuh belum mampu mewujudkan investasi atau sebuah proyek yang mereka ancang-ancang ini. Nah, akhirnya setahun setelah malam pertemuan di malam hujan itu, mereka bertemu kembali di sebuah taman di pusat kota di Tokyo. Dan akhirnya membicarakan tren psikologi barat, khususnya logoterapi. Logoterapi itu apa sih? Logoterapi adalah berarti penggunaan teknik untuk menyembuhkan atau meringankan suatu penyakit melalui penemuan makna hidup. Nah, jadi logoterapi itu kalau di bangsa Jepangnya itu adalah Ikigai, yang dimana dalam bahasa Jepang itu, Ikigai itu yang berarti berbahagia dengan tetap menyibukkan diri, yang mirip dengan logoterapi, tetapi menjangkau ke arah yang lebih jauh. Nah, teman-teman, rahasia dari umur panjangnya orang Jepang itu tuh dijelaskan dari Ikigai ini sendiri, yang dimana membuktikan terutama di Pulau Okinawa itu terdapat 2.455 orang yang berusia di atas 100 tahun. Dan untuk setiap 100.000 penduduk dan jauh lebih banyak daripada rata-rata global. Nah, Ikigai itu sendiri itu adalah kunci dari umur panjangnya orang Jepang yang membentuk sebuah kehidupan bagi orang Jepang itu sendiri. Nah, teman-teman, di kota Okinawa itu sendiri terdapat sebuah kota kecil yaitu Ogimi, yang di mana Ogimi itu mendapatkan julukan sebagai Village of Longevity, yang dimana desa umur panjang. Onikawa adalah satu tempat sebagian besar shikuasa yang berasal dari Jepang, yang dimana shikuasa itu adalah citrused, ialah sejenis jeruk limau yang mengandung antioksidan yang luar biasa, yang dimana dipercaya katanya jeruk ini nih mampu untuk menciptakan sebuah prosedur yang dimana khasiatnya itu lebih baik dibandingkan jeruk-jeruk pada umumnya. Nah, teman-teman, di sini para pengarang itu sendiri mempelajari rahasia-rahasia dari para pribumi Jepang itu langsung. Nah, pada akhirnya menemukan sebuah prinsip Ichariba, yang dimana sebuah ekspresi lokal yang berarti memperlakukan semua orang seperti saudara, bahkan jika Anda belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Jadi, ternyata salah satu rahasia dari kebahagiaan warga Ogimi itu adalah selalu merasa sebagai bagian dari sebuah komunitas,
yang dimana sejak usia dini mereka berlatih Yuimaru atau kerjasama tim, yang dimana dalam komunitas itu tentunya harus bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Dan Ogimi untuk terus bisa merayakan hari ulang tahun mereka dan menyambut setiap hari-hari baru adalah Ikigai, gitu teman-teman. Nah, kita lanjut di bab 1, yaitu Ikigai. Nah, Ikigai ini di awalnya akan ngejelasin gimana alasan keberadaan kita itu lahir. Nah, teman-teman, menurut orang Jepang, semua orang itu memiliki ikigai, yang dimana seperti biasanya disebutkan oleh seorang filsuf Prancis sebagai raison d'être, alasan sebuah keberadaan. Yang dimana ikigai ini tersembunyi jauh di dalam diri kita masing-masing. Nah, nanti kita akan ngebahas gimana caranya memunculkan ikigai. Nah, di sini kita akan disajikan seperti ini, yang dimana ikigai itu ada berisi tentang gairah, apa yang kamu cintai, apa keahlian kamu, profesi, kamu dibayar untuk apa, keahlian, dan juga apa yang dibutuhkan serta misi kita dalam keberadaan kita di dunia ini, teman-teman. Nah, apa sih yang kita lakukan kalau pensiun? Nah, biasanya kita itu ketika pensiun kita akan berhenti untuk melakukan sesuatu yang kita kerjakan selama kita sebelum pensiun. Nah, teman-teman, tujuan dari buku ini adalah untuk membantu kita menemukan ikigai kita, yang dimana sekaligus membawa berbagai wawasan filsafat Jepang tentang kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa kita secara langgeng. Nah, teman-teman, orang Jepang itu tidak lagi pasif, mereka itu aktif setelah mereka pensiun. Nah, berbeda dengan orang yang di Indonesia. Orang Indonesia ketika pensiun, mereka akan pasif, yang dimana mereka akan berhenti melakukan aktivitas-aktivitasnya sebelum masa pensiunnya gitu. Nah, sementara berbeda dari orang Jepang. Orang Jepang itu ketika mereka setelah pensiun, mereka akan tetap melakukan aktivitas-aktivitas mereka seperti kehidupan biasanya. Nah, disitulah di mana menurut Dan Butter, seorang reporter National Geographic yang mengenal negara Jepang dengan baik, memiliki tujuan hidup yang sangat penting dalam budaya Jepang, sehingga gagasan pensiun ini tidak sama dengan beberapa negara-negara yang ada di luar sana. Nah, ada di sini pulau awet muda yang hampir abadi nih teman-teman. Nah, menurut studi umur panjang menunjukkan bahwa rasa komunitas yang kuat dan ikigai jelas sama pentingnya dengan makanan Jepang yang terkenal sehat. Bahkan mungkin lebih penting. Nah, studi medis terbaru tentang Shintoin dari Okinawa dan zona biru, wilayah geografis tempat orang hidup paling lama, yang dimana lain memberikan sejumlah fakta menarik tentang manusia-manusia luar biasa di sana. Nah, teman-teman, di sini mereka tuh menunjukkan bahwa rahasia orang Jepang itu tuh adalah ikigai dan makanan sehat, yang dimana orang Jepang itu ketika tes darah mereka itu dites, mereka menunjukkan lebih sedikit radikal bebas, yang dimana bertanggung jawab untuk penuaan diri selnya itu. Jadi mereka itu dalam darah golongan mereka terbukti bahwa mereka memiliki lebih sedikit radikal bebas, yang dimana radikal bebas ini itu tuh berperan penting dalam penuaan sel, yang dimana mereka itu meminum teh dan makan hanya sampai perut mereka terisi 80%. Nah, teman-teman, tingkat dimensiasi atau pikun di Jepang ini juga jauh di bawah rata-rata global. Kenapa begitu? Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman. Nah, kita masuk di 5 zona biru. Apa sih 5 zona biru? 5 zona biru ini adalah 5 zona yang menjadi contoh penting dalam acuan kita untuk hidup sehat nih teman-teman. Nah, Okinawa itu menempati posisi pertama di antara 5 zona biru di dunia ini. Nah, menurut hasil yang diidentifikasi dan dianalisis oleh Dan Butter dalam buku The Blue Zones ialah sebagai berikut. Jadi pertama itu ada Okinawa, yaitu dari Jepang, yang dimana
itu tuh penduduk setempatnya mengonsumsi makanan yang kaya akan sayuran dan tahu. Biasanya disajikan di piring kecil. Selain filosofi Ikigai, mereka juga moai atau kelompok teman dekat yang dimana juga memainkan peran penting dalam umur panjang mereka. Nah, nanti moai akan kita bahas di berikutnya. Nah, yang kedua itu ada Sardinia, yang dimana berasal dari negara Italia, khususnya Provinsi Nuoro dan Oglistra, yang dimana penduduk setempat di pulau ini mengonsumsi banyak sayuran dan 1 atau 2 gelas anggur per harinya. Nah, yang ketiga itu ada Loma Linda, yaitu dari negara California, yang dimana peneliti mempelajari sebuah kelompok bernama Advent Hari ke-7 yang berisi orang berusia terpanjang di Amerika Serikat. Yang keempat ada Semenanjung Nicoya, yaitu dari Costa Rica, yang dimana penduduk setempat ini tetap aktif setelah berusia 90 tahun. Dan yang kelima itu ada Ikaria, yaitu Yunani, yang dimana dijuluki sebagai The Island of Long Life, yang dimana pulau hidup lama. Rahasia lokal di sini merupakan gaya hidup yang berasal dari 500 sebelum Masehi. Nah, teman-teman, dalam beberapa contoh dari kota-kota ini terbukti bahwa kunci umur panjang itu ada pada makanan, ada pada diet, olahraga yang cukup, menemukan tujuan hidup, yaitu Ikigai. Jadi Ikigai itu adalah tujuan hidup, yang dimana kita dilahirkan. Apa tujuan kita dilahirkan itu? Apa tujuan kelahiran kita? Dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita jika kita nggak tahu tujuan dari kelahiran kita itu sendiri, teman-teman. Dan ya, untuk membentuk sebuah Ikigai itu tentunya memerlukan proses yang cukup panjang, teman-teman. Dan ya, untuk dalam memperkuat ikatan sosial itu tentunya harus didampingi memiliki lingkaran teman dan hubungan kekeluargaan yang luas, yang dimana ternyata faktor dari masyarakat atau lingkungan itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Nah, di sini mengatakan bahwa untuk mengurangi stres dan mengonsumsi sedikit daging atau olahan-olahan dan meminum alkohol secukupnya. Jadi, anggota-anggota dari komunitas itu mengatur waktu mereka dengan baik sehingga mereka mampu mengurangi stres dan mengonsumsi sedikit daging atau makanan olahan. Nah, di sini tentunya yang saya seperti bilang tadi, ternyata para masyarakat yang ada di Jepang ini setelah pensiun, mereka tidak hanya berhenti atau beristirahat, mereka tetap melakukan pekerjaan mereka. Dan biasanya salah satu di kota Okinawa itu sendiri, masyarakatnya pada umumnya itu berkebun, yang dimana mereka menjadikan berkebun itu sebagai olahraga yang sama-sama dilakukan oleh warga di Onikawa tadi itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini ada rahasia 80%. 80% ini apa sih? Yang tadi dibilang bahwa kita tuh harus makan dan memenuhi perut kita itu sebagian besar, yaitu 80%, sebanyak 80% dari porsi yang ada pada perut kita itu sendiri. Nah, salah satu ucapan paling umum di Jepang adalah hara hechibu, yang dimana isi perut Anda sampai 80%. Makan berlebih dapat meletihkan tubuh karena adanya proses pencernaan panjang yang mempercepat oksidasi sel. Sehingga inilah salah satu alasan mengapa orang barat yang hidup di Jepang biasanya sanggup menurunkan berat badan dan tetap langsing. Jadi ketika orang luar masuk ke Jepang itu akan meniru bagaimana cara makan orang Jepang, yaitu hanya memenuhkan perutnya itu sebanyak 80%. Yang dimana caranya seperti ini, teman-teman. Jadi disajikan 5 piring, yaitu berisi makanan dan sayur-sayuran yang sehat. Yang dimana ada 4 piring kecil dan 1 piring besar. Nah, 1 piring besar ini itu biasanya identik dengan lauk-lauk. Dan 4 piring kecil ini itu biasanya seperti lauk-lauk penunjang lainnya. Nah, yang piring besar ini itu identiknya lauknya itu sayur, teman-teman. Nah, 4 piring lauk penunjang ini itu tuh disajikan secara bersamaan. Jadi ada 5 piring.
Nah, yang dimana ketika kita mau makan dan melihat 5 piring, nantinya kita akan merasa kenyang. Dan disitulah menjadi alasan kenapa orang Jepang itu ketika makan, mereka merasa lebih kenyang dari mereka nafsunya. Jadi ketika orang Barat itu masuk ke Jepang, mereka akan meniru gaya makan orang Jepang, yang dimana tidak hanya menirukan pada nafsunya, teman-teman. Dan ya, penduduk Okinawa itu mengonsumsi rata-rata 1.800 sampai 1.900 kalori per harinya. Berbeda dengan di Amerika Serikat yang mencapai 2.200 hingga 3.300 kalori. Dan ya, penduduk Okinawa itu memiliki indeks massa tubuh antara 18 dan 22, sedangkan pada Amerika itu hanya mencapai 26 atau 27. Nah, diet Okinawa ini kaya akan tahu, ubi jalar, ikan, yang dimana ikannya itu dikonsumsi 3 kali per minggu, teman-teman, dan sayuran. Nah, kalau sayuran ini porsinya itu sekitar 11 ons per hari per orangnya gitu. Nah, lanjut di Moai, yang dimana tadi dibahas oleh saya di bagian negara Jepang di kota Okinawa. Nah, di bagian Moai ini itu tuh kita lebih kepada komunitas. Nah, Moai adalah sebuah kelompok informal yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan yang saling menjaga satu sama lainnya. Nah, bagi orang Jepang, Moai ini sangat penting. Tradisi Moai itu berasal dari masa-masa sulit ketika para petani itu berkumpul untuk saling membantu mengatasi hasil panen yang sedikit. Nah, jadi Moai ini adalah sekelompok orang yang ada di kota Okinawa yang dimana mereka saling menjaga satu sama lainnya. Baik itu menjaga makanan, pola makan, pola kesehatan, dan juga pola ekonomi nih teman-teman. Nah, ternyata dengan cara ini dan menjadi bagian dari Moai itu membantu menjaga stabilitas emosional dan keuangan mereka. Kenapa gitu? Karena Moai ini itu tentu menjaga stabilitas emosional mereka, karena mereka dengan adanya berkumpul dengan masyarakat dan mengenal satu sama lain, tentu itu akan mengurangi indeks stres dari perorangan yang ada di negara Jepang itu sendiri, teman-teman. Dan kenapa menjadi bagian Moai juga menjaga stabilitas keuangan? Nah, jadi gini, teman-teman. Ketika kita menjadi bagian dari Moai, itu kita akan membayar sebuah iuran yang dimana iuran itu tuh biasanya kalau di Indonesia kita menyebutnya sebagai koperasi. Jadi, ya, ketika kita masuk dalam anggota Moai, kita akan membayar iuran yang dimana iuran-iuran itu nanti akan dikembalikan lagi kepada kita. Dan ya, ketika kita berada dalam masalah keuangan, kita bisa mendapatkan uang muka atau uang tabungan dari kita yang bayarkan iuran itu tadi di awal bulan atau di muka. Yang dimana tentunya Moai ini sangat membantu masyarakat yang ada di Jepang itu sendiri. Dan kenapa Moai ini sangat penting? Karena teman-teman, seperti yang udah kita bahas di episode-episode sebelumnya, ternyata lingkungan atau masyarakat itu sangat berperan penting dalam menumbuhkan kepribadian kita. Ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang memiliki prinsip, yang memiliki ikigai, yang memiliki pola makan yang baik, yang memiliki kesehatan dan emosional yang bagus, tentunya itu akan berpengaruh pada diri kita sendiri. Sehingga ketika kita berada di sekeliling orang-orang seperti itu, tentu itu akan membuka jalan kita, membuka pemikiran kita untuk ikut seperti mereka dan menjadi bagian dari mereka. Dan tentunya Moai ini sendiri sangat berperan penting di ranah negara Jepang, yang dimana tentunya rata-rata masyarakat Jepang itu memiliki kegiatan atau pola kehidupan yang mirip-mirip gitu teman-teman. Dan ya, begitulah pembahasan dari bab pertama buku Ikigai. Dan untuk pembahasan di bab-bab berikutnya akan dibahas di episode berikutnya. Jadi jangan sampai nggak nonton ya. Sampai jumpa, terima kasih.